Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para hadirin, para jamaah Masjid Namira, warga Lamongan yang kami cintai, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah bisa menghadiri masjid yang indah ini, masjid yang kuat ini. Mudah-mudahan indah dan kuatnya masjid ini masih lebih indah iman yang ada dalam diri kita. Jadi bangunan yang indah, yang kuat ini adalah sindiran untuk hati kita. Apakah hati kita seindah dan sekuat masjid ini? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bisa menuntut ilmu itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di masjid ini, itu nikmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi kalau Allah itu ingin kita baik, Allah jadikan kita semangat mendalami ilmu agama. Al-Imam Makhul rahimahullah mengatakan, man zahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah hatta yarji'ah. Barang siapa pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka sesungguhnya dia berjalan menuju surga sampai dia pulang ke rumahnya. Jangan anggap remeh nikmat Allah berupa menuntut ilmu. Ini nikmat yang tidak diberikan kepada semua hamba-hambanya. Kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mau belajar agama. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga nikmat ini. Kita syukuri nikmat ini. Jangan sampai hilang dari dada-dada kita. Dan yang kedua, selalu kita jangan lupa mengucapkan terima kasih yang banyak. Jazakumullah khairal jaza kepada pengurus Yayasan Masjid Namira dan takmir Masjid Namira dan semua yang punya andil demi makmurnya Masjid Namira ini. Semoga semuanya itu dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Saudaraku, Bapak Ibu, Mas, Mbak Yu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, materi kita pada kesempatan yang baik ini tentang seorang wanita yang menerangi bumi ini dengan ilmunya. Seorang wanita yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang seorang wanita
yang menjadi pelitanya dunia, kekasih Rasulullah. Rasulullah wafat, ada di pelukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih rumahnya di akhir-akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa taala memilih kamarnya wanita ini menjadi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wanita kaum muslimin yang lebih berilmu dari orang yang akan kita ceritakan ini. Dialah wanita yang paling alim di seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kita mempelajari sosok wanita yang seperti gunung dalam keistiqomahan, dalam keilmuan, dalam menjaga kehormatan, dalam kesucian. Hendaklah ibu-ibu, ummahat, akhwat menjadikan Aisyah radhiyallahu anha sebagai sosok teladan. Hendaklah para ayah, para bapak menjadikan istri-istrinya dan juga putri-putrinya untuk meneladani wanita yang satu ini, yaitu Sayyidatuna Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman, wallahi demi Allah, seandainya kita ini mau membaca kisah para salaf, kita akan sedih. Dan kita merasa diri kita kecil. Karena kita tidak mampu untuk meneladani mereka. Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Taib, kita mulai dari nama beliau dan nasab beliau. Beliau adalah Sayyidatuna, Sayyidah itu artinya nyonya. Artinya tuan putri. Sayyidatuna pemimpin wanita. Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Wanita mulia, putri dari lelaki paling mulia dari kalangan umat ini. Wanita yang paling dicintai Nabi, putri dari lelaki yang paling dicintai Nabi. Beliau adalah ibunda kita, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah, istri Rasulullah tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya bernama Ummu Rumman. Ibunya Aisyah, istrinya Abu Bakar As-Siddiq adalah Ummu Ruman binti Amir Al-Kinaniyah. Wanita yang mulia. Ibu dari wanita termulia. Kapan Aisyah lahir? Wulidat ba'dal mab'ats bi 4 sinin atau 5 sinin. Sayyidatuna Aisyah lahir 4 tahun atau 5 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Jadi beliau lahir 5 tahun atau 4 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi siapa? Diangkat menjadi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat belia. Wa asgharu min Fatimah bi 8 sinin. Besok bulan depan kalau ngaji, bawa buku tulis, bawa pulpen. Ya, dengarkan ucapan saya dan perhatikan, lakukan, laksanakan. Ya, bawa pulpen, bawa buku tulis supaya ada oleh-olehnya. Bisa diceritakan ke anak cucu kita supaya jadi amal jariah, supaya bisa jadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Sedekah berupa ilmu. Jadi Siti Aisyah ini lebih mudah, lebih kecil secara umur daripada
Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu kan putrinya Rasul. Dari wanita yang kemarin kita ceritakan. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Lah Rasulullah sama, Aisyah istri Rasulullah dengan Fatimah putri Rasulullah itu masih lebih muda Aisyah. Berapa tahun? Lebih muda 8 tahun. Insya Allah ini keterangan pertama kali antum dengarkan. Makanya harus ditulis dan dipahami dengan betul. Kunyatuhu. Kunyanya Aisyah adalah Ummu Abdillah. Kunyah itu apa sih? Kunyah itu orang Arab itu dulu kalau nyebut orang itu disebut untuk menghormatinya, tidak dipanggil namanya. Dipanggil kunyahnya. Kunyah itu apa? Kunyah itu dipanggil dengan bapak dari anaknya yang pertama biasanya. Misalnya ada orang namanya Paijo. Paijo ini punya anak namanya Yusuf. Maka kita panggil Paijo dengan apa? Abu Yusuf. Nek jari wong Jawa biyen Pak Ne Yusuf. Ada perempuan namanya Juminten. Juminten punya anak laki-laki yang pertama namanya Yusuf. Maka Juminten itu kita panggil Ummu Yusuf. Bu'e Yusuf. Ibu'e Yusuf. Lah, Sayyidatuna Aisyah ini kunyanya adalah Ummu Abdillah. Ibu'e Abdullah. Loh Ustaz, apakah Aisyah itu punya anak? Tidak punya anak. Tapi seseorang meskipun tidak punya anak bisa punya kunyah. Misalnya ada Ahmad. Ahmad nggak punya anak, tidak apa-apa dia berkunyah tidak apa-apa. Meskipun nggak punya apa? Anak. Misalnya Abu Yusuf, karena dia berharap seandainya punya anak dikasih nama apa? Yusuf. Tidak apa-apa. Lah, Aisyah ini meskipun beliau tidak punya anak, tapi beliau berkunyah. Berkunyah dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Jadi kalau Aisyah itu Umma Abdillah. Lah, Ummu Abdullah itu bukan putra beliau, tapi keponakan beliau. Karena Aisyah itu punya saudari, namanya siapa? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar punya anak namanya Abdullah. Aisyah itu cinta sama ponakannya, senang sama ponakannya. Saking senangnya sampai dirinya dipanggil Ummu Abdillah, berkunyah dengan keponakannya. Bingung apa enggak? Enggak ya? Oke. Wasfuha. Bagaimana ciri-ciri Sayyidatuna Aisyah? Beliau imra'atun jamilah. Wanita yang rupawan, cantik, jelita. Wa min thamma yuqalu laha al-Humaira. Makanya Rasulullah memanggil beliau dengan Humaira. Humairah orang Indonesia bilangnya. Orang Arab nyebutnya Humaira. Humaira itu karena beliau berwajah putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Sehingga dipanggil Humaira. Makanya banyak orang Jawa punya anak dikasih nama Humaira. Meskipun pipinya coklat. Gino betul. Padahal itu julukannya Aisyah. Karena Aisyah itu putih kemerah-merahan, pipinya cantik gitu kan. Nah, oke. Kapan beliau menikah dengan Nabi? Aisyah, kapan beliau radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah? Tazawwajaha Rasulullah ba'da mauti Khadijah kila bi 3 sinin. Rasulullah menikah dengan Aisyah 3 tahun setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Jadi Rasulullah menikah dengan Aisyah 3 tahun setelah wafatnya ibunda Khadijah binti Khuwailid. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan keadaan dirinya.
Tazawwajani Rasulullah wa ana bintu sitti sinin. Perhatikan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah menikahi aku sedangkan umurku masih 6 tahun. Wa banabi wa ana bintu tis'in. Dan Rasulullah berumah tangga denganku ketika aku umur 9 tahun. Wa kubidha wa ana bintu thamani asyara sanah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umurku 18 tahun. Rasulullah menikah sama Aisyah umur Aisyah 6 tahun. Dan berumah tangga dengan Rasulullah ketika sudah hijrah dari Mekah ke Madinah setelah perang Badar, Rasulullah berumah tangga sama Aisyah, umurnya Aisyah 9 tahun. Dan Rasulullah wafat, umurnya Aisyah masih 18 tahun. Kalau ada orang yang berkata, saya tahu, akan ada yang bertanya, ya Rasulullah, ya Ustadz, kenapa Rasulullah kok menikah sama bocah kecil? Umur 9 tahun, itu nggak salah itu riwayat itu. Saya jawab, benar, Rasulullah menikah sedangkan umurnya Aisyah yang masyhur seperti itu. Apakah itu sebuah kesesatan? Apakah itu sebuah kekeliruan? Tidak. Perhatikan. Kaum orientalis, kaum liberal, kaum sekuler, orang-orang munafik, pembenci Islam, selalu menjadikan ini senjata untuk menjelekkan Rasul. Bahkan mereka membuat propaganda. Rasulullah SAW mengidap penyakit pedofil atau pedofilia. Yang suka sama bocah kecil. Saya jawab. Jawaban saya dengan bertanya ke jenengan. Saya mau tanya, tolong dijawab. Apakah orang Yahudi sudah ada di zaman Nabi? Jawab. Sudah ada. Apakah orang Kristen sudah ada di zaman Nabi? Sudah ada. Apakah orang kafir Quraisy sudah ada di zaman Nabi? Sudah ada. Adakah orang Majusi, Zoroaster, penyembah api sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya sudah ada. Apakah orang Afrika sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya sudah ada. Ethiopia, Najasyi dan seterusnya. Seluruh bangsa-bangsa ada. Musuh-musuh Islam di zaman Nabi, Yahudi, Nasrani, Kristen, kafir Quraisy, Majusi, semuanya sudah ada. Tetapi, perhatikan, garis bawahi. Tetapi tidak pernah dinukil riwayat manapun yang menunjukkan musuh-musuh Islam itu menyerang Nabi dengan senjata ini. Gak ada sejarah Romawi menjelek-jelekkan Rasulullah pada waktu itu karena Rasulullah nikah sama Aisyah. Tidak ada orang kafir Quraisy yang menjelek-jelekkan Rasulullah karena Rasulullah nikah sama Aisyah. Tidak ada orang Majusi, orang Kristen pada waktu itu mencela Rasulullah karena Rasulullah nikah sama Aisyah yang berumur 9 tahun. Tidak ada. Tidak ada. Mengapa? Mengapa? Karena pada zaman itu lumrah. Paham? Karena yang terjadi pada zaman itu ya seperti itu. Mau orang Cina, mau orang Afrika, mau orang Romawi, mau orang Majusi, mau orang Afrika. Di zaman itu wanita balik dinikahkan. Itu lumrah. Paham? Makanya senjata ini tidak dipakai oleh musuh-musuh Islam zaman dulu untuk menghantam Rasulullah. Paham? Dan Anda tidak bisa menghukumi paradigma zaman dulu dengan kultur dan paradigma zaman sekarang. Itu tidak mungkin. Jangankan zamannya Rasulullah berabad-abad, belasan abad yang lalu. Wong zamannya Mbah Buyut kita dulu itu. Tanya Mbah Buyut sampean. Dulu wong Jawa, anak wedok wis balik dinikahno. Betul tidak? Itu wingi. Baru kemarin. Wong Jawa. Iki wong Arab loh. Perawakannya wong Arab beda mbek wong Jawa. Wong Jawa cilik-cilik. Wong Arab gede-gede. Paham sekarang? Jelas enggak? Jadi kalau ada yang ngomong gitu tak ajari sampean cara bantai. Wis ngerti? Apa perlu diulangi? Mboten toh? Alhamdulillah, kan pinter-pinter sampean iki. Oke. Jadi gitu ya, itu bukan aib. Semua kultur di zaman itu membolehkan. Jadi itu bukan aib. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana atau apa saja keutamaan ibunda kita Ummul Mukminin, wanita yang cantik, yang alim, yang kuat,
yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Apa saja keutamaan beliau itu? Yang pertama, tulis ya. Jangan sampai gak ditulis. Yang pertama, biasanya Namira punya channel YouTube. Ya, nggih, wonten nggih. Nah, kalau mau diulangi bisa dicatat di rumah. Channel YouTube Namira. Taib. Keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah berdasarkan wahyu dari langit. Saya ulangi ya, keutamaan Aisyah yang pertama, pernikahan Aisyah dengan Rasulullah berdasarkan wahyu dari langit. Bagaimana ceritanya? Dengarkan. Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah berkata, urituki qabla an atazawwajak au an atazawwajaki. Qabla an atazawwajaki marrataini. Wahai Aisyah, telah ditampakkan dalam mimpiku ya sebelum aku menikahimu 2 kali. Engkau dinampakkan, Allah menampakkan dirimu ya sebelum aku menikahimu 2 kali. Rasulullah kasih mimpi. Ra'aitul malak yahmiluki. Aku melihat malaikat membawamu dibungkus kain sutra. Maka aku berkata kepada malaikat itu, ikshif, tolong dibuka. Apa sih isinya kain sutra itu? Fakasyafa, maka dibuka oleh malaikat. Fa'idha hiya anti. Ternyata yang ada dalam kain sutra itu adalah dirimu, Aisyah. Kemudian setelah itu aku ditampakkan kedua kalinya. Aku melihat malaikat membawa kain sutra. Setelah tirai hijab itu dibuka, ternyata itu ada dirimu. Kemudian Rasulullah SAW dapat wahyu dari Jibril bahwa ini adalah istrimu. Dan Rasulullah mengatakan kalau ini takdirnya Allah pasti terjadi. Dan sungguhan terjadi, Aisyah menjadi istri Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, tidak ada keraguan. Itu keutamaan pertama Khadijah. Aisyah. Ya, pernikahannya dengan Rasulullah sudah ditentukan Allah dari langit. Allah turunkan mimpi tadi wahyu. Kemudian keutamaan yang nomor 2. Aisyah adalah a'lamu nisa'i hadhil ummah. Wanita yang paling berilmu dari kalangan umat ini. Tidak ada umat Islam ini yang lebih berilmu dari Aisyah. Tidak ada. Mutlak. Tidak ada. Bahkan Hisham bin Urwah mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lamu bifikhin wala bitibbin wala bisyi'rin min Aisyah. Urwa ini keponakannya Aisyah. Urwa bin Abdullah bin Zubair. Anaknya Asma. Asma itu saudarinya Aisyah. Urwa, ponakannya Aisyah berkata, aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih fakih, lebih paham tentang ilmu agama, lebih paham tentang ilmu kedokteran, lebih paham tentang syair atau syair-syair Arab melebihi Aisyah. Tidak pernah. Dan Aisyah adalah wanita yang paling banyak periwayatan hadisnya. Tidak ada wanita yang melebihi Aisyah dalam hal periwayatan hadis. Tidak ada. Nomor 1 Aisyah ini. Wanita yang paling banyak periwayatan hadis. Makanya kalau kita kan sering dengarkan hadis Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, beliau berkata, dulu Rasulullah begini, dulu Rasulullah begitu. Tentang sholat, ada hadis Aisyah. Tentang puasa, ada hadisnya Aisyah. Tentang masalah agama. Seandainya nggak ada hadisnya Aisyah, hilang agama ini. Bisa dipahami? Jadi agama Islam ini, sholat, zakat, puasa, ini dibangun dari hadis yang diriwayatkan Aisyah dari siapa? Rasulullah SAW. Makanya agama ini dibangun dari periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha minal muktsirina fir riwayah. Dan Sayyidah Aisyah ini termasuk yang paling banyak periwayatannya
sampai alfaini wa mi'ataini wa asro ahadis. Hadis yang diriwayatkan Aisyah jumlahnya 2.210 hadis. Ada 2.210 hadis yang diriwayatkan Aisyah. Yang muttafaq alaih jumlahnya 174 hadis. Yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian Urwa berkata kepada tantenya Aisyah. Saya ulangi ya. Aisyah itu kan punya Mbak Yu. Namanya Asma binti Abu Bakar. Sama-sama putrinya Abu Bakar. Jelas? Asma punya anak. Di antara anaknya Asma itu ada yang bernama Urwah. Berarti Urwah itu apanya Aisyah? Keponakan. Betul? Urwah bin Zubair bin Awam ini pernah bertanya kepada bibinya, tantenya, buleknya. Ya Aisyah, ya amatah, ya. Wahai ibunda. Kenapa kok Aisyah dipanggil ibunda? Karena Aisyah ini ibundanya kaum muslimin. Wahai ibunda, secara kekeluargaan kan bibi manggilnya, betul kan? Tapi secara keislaman manggilnya ibunda. Kita juga manggilnya ibunda Aisyah. Wahai ibunda, aku tidak heran kalau kamu itu orang yang paling alim. Aku gak heran. Kenapa? Karena suamimu itu Rasulullah. Kau melihat Rasulullah sholat, kamu lihat Rasulullah tidur, kamu lihat Rasulullah puasa, kau melihat Rasulullah tetek bengeknya Rasulullah, engkau tahu, saya gak heran. Engkau menjadi orang yang paling fakih dalam agama, aku gak heran. Karena suamimu Rasulullah, karena ayahmu adalah kakekku. Siapa namanya? Aja dipikir. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar. Aku gak heran kalau engkau jadi orang yang mercusuarnya ilmu agama. Pelitanya ilmu agama, aku gak heran. Karena suamimu Rasulullah dan karena ayahmu adalah kakekku. Siapa? Abu Bakar, orang yang selalu menemani Rasulullah dalam suka dan duka di mana-mana, selalu Abu Bakar Rasulullah, Abu Bakar Rasulullah. Gak heran. Dan aku juga tidak heran engkau menjadi wanita yang paling paham tentang syair-syair Arab. Aku gak heran. Karena kau adalah putranya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pandai, berilmu. Cuma yang aku heran yang nomor 3. Kok bisa Anda itu orang yang paling ahli dalam ilmu kedokteran? Maka Urwa ini bertanya kepada Aisyah seperti yang kita sekarang juga bertanya-tanya. Betul kan? Ya, taunya ahli kedokteran juga baru sekarang kan awakmu kan? Aisyah. Iya enggak? Nah, Aisyah itu ahli kedokteran. Maka dijawab sama Aisyah. Dulu Rasulullah itu ya ingda akhiri umurihi, di akhir-akhir hayat beliau kan sering sakit Rasulullah itu. Bukan sering sakit ya, maksudnya beliau sakitnya di rumahnya siapa? Aisyah Rasulullah itu. Sedangkan ada orang dari utusan-utusan berusaha mengobati Nabi, Nabi dikasih obat. Aisyah itu mempelajari, dilihat sama Aisyah. Dilihat sama Aisyah, setelah utusan itu pergi, diracik sama Aisyah, digunakan untuk mengobati Rasulullah SAW. Nah, karena itulah Aisyah menjadi orang yang paham tentang ilmu apa? Kedokteran. Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nanti saya ceritakan bagaimana wafatnya Rasulullah di rumah Aisyah. Itu keutamaan nomor berapa? Keutamaan nomor 2. Wanita yang paling berilmu dari kalangan umat ini. Wanita loh ya. Kalau laki-laki ada lagi. Ini kita bahas wanita ini. Wanita yang paling berilmu dari umat ini Aisyah. Tidak ada yang lebih. Secara mutlak. Tidak ada wanita yang lebih berilmu dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan yang nomor 3. Ahabun nas ila Rasulillah. Beliau adalah manusia yang paling dicintai Nabi. Paling dicintai Nabi. Saya bacakan sebuah hadis dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Amr bin As. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Anda cintai? Dijawab sama Rasulullah, Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah.
Minar rijal, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha. Ayahnya dia, ayahandanya dia. Siapa namanya? Abu Bakar. Berarti Aisyah ini wanita paling dicintai Nabi dan bapaknya adalah lelaki yang paling dicintai Nabi. Anak dan bapak paling dicintai Nabi. Nah, itu keutamaan nomor berapa? Nomor 3. Keutamaan nomor 4. Aisyah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki wanita sejagat ini. Aisyah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki wanita sejagat ini. Banyak kekhususannya. Di antaranya yang nomor berapa sekarang ini? 4. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan kepada Rasulullah wahyu. Sedangkan Rasulullah ketika satu selimut sama wanita lain. Kecuali sama Aisyah saja. Kalau Rasulullah berduaan sama Ummu Salama, sama Zainab binti Jahaz, sama Hafsah. Terus tidur bareng. Wahyu gak turun. Hanya Aisyah saja. Meskipun satu selimut sama Rasulullah, wahyu turun kepada Rasulullah. Paham maksudnya? Perhatikan, saya bacakan sebuah hadis yang cukup panjang. Bukhari Muslim, sabar, perhatikan. Kanan nasu, dahulu para sahabat Nabi selalu berusaha memberi hadiah kepada Nabi kalau Nabi di rumahnya Aisyah. Ini kemarin sudah saya ceritakan. Jadi para sahabat itu kalau memberi hadiah selalu melihat Rasulullah. Kalau Rasulullah di rumahnya Aisyah, para sahabat datang ngasih hadiah. Tapi kalau Rasulullah di rumahnya Ummu Salamah, para sahabat tahan dulu hadiahnya. Kalau Rasulullah di rumahnya Hafsah, di rumahnya Ummu Salamah, Zainab binti Jahaz, Zainab binti Khuzaimah, di rumahnya Maimunah, di rumahnya Ummu Habibah, di rumahnya Sofia, di rumahnya Juwairiyah, di rumahnya istri-istri Nabi yang lain, para sahabat ditahan dulu. Tapi kalau Rasulullah sudah sampai di gilirannya Aisyah, maka para sahabat datang ngasih hadiah. Hal ini membuat para istri Rasulullah cemburu berat. Cemburu berat. Ya apa sih iki? Gak iso diterus-terus nang ngene iki. Masuk para sahabat iki nek ngekei hadiah selalu ngenteni nang omahe Aisyah. Loh kita ini kan istrinya Nabi, ya juga pengen buka hadiah itu apa? Manusiawi. Namanya wanita kan gitu. Wanita kan pecemburu. Makanya hati-hati Pak sampean Pak. Ya. Hati-hati. Ya. Nek gak tegen ojo macam-macam. Cemburu istri-istri Nabi yang lain ini. Akhirnya mereka rundian. Mereka datang ke Ummu Salamah. Ummu Salamah istrinya Nabi yang cantik. Wah, orangnya cerdas Ummu Salamah ini. Mereka datang ke Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, gimana ini para sahabat ini kalau ngasih hadiah selalu ditunggu di rumahnya Aisyah. Padahal kita ini kan istri-istri Nabi yang lain. Ya, kita ini istri-istri Nabi yang lain. Pengen juga buka hadiah. Pengen tahu isi apa, gini isinya. Akhirnya Ummu Salamah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membicarakan hal itu. Ya Rasulullah, para sahabat kalau datang kepadamu selalu menunggu gilirannya Aisyah, maka istri-istrimu yang lain aku juga mengeluh kepadamu tentang perkaranya Aisyah ini. Diam Rasulullah, enggak ngomong apa-apa Rasulullah, diam aja. Enggak dibalas sama Rasulullah. Setelah itu baliklah Ummu Salamah. Didatangi istri Nabi yang lain. Ummu Salamah, gimana hasilnya? Sudah kamu sampaikan belum sama Rasulullah? Sudah. Bagaimana ucapannya Rasulullah? Dia cuma diam aja, enggak ngomong apa-apa. Rasul cuma diam aja, enggak ngomong apa-apa. Tolong ulangi lagi sampai Rasulullah merespon dirimu. Maka ketika gilirannya Ummu Salamah, giliran Rasulullah nginep di rumahnya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah ngomong lagi, ya Rasulullah, istri-istrimu mengeluhkan, termasuk aku juga, mengeluhkan tentang perkara Aisyah. Kenapa para sahabat selalu datang kepadamu, selalu nunggu di rumahnya Aisyah? Falam yakullah syai'an. Rasulullah diam, enggak balas apa-apa, diam aja. Terus datang ke istri-istri Nabi yang lain, katanya, sudah saya sampaikan. Gimana kata Rasulullah? Kata, diam saja, Rasulullah enggak balas apa-apa. Tolong Ummu Salamah sampaikan lagi. Hanya disampaikan lagi. Keberapa kali nih? 3 kali. Ya Rasulullah, kami istri-istrimu mengeluhkan kepadamu tentang perkaranya Aisyah.
Begini dan begitu, begini dan begitu. Setelah tiga kali tidak dijawab, akhirnya dijawab sama Nabi. Nabi mengatakan, la tu'dhini fi Aisyah. Jangan engkau pernah menyakiti aku tentang perkaranya Aisyah. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Wahai Ummu Salamah, jangan pernah engkau menyakiti aku dalam masalah Aisyah ini. Karena sesungguhnya wahyu tidak pernah turun dari langit kepada aku, sedangkan aku bersama wanita-wanita lain kecuali satu wanita Aisyah. Jibril saja itu pilih-pilih Ummu Salamah. Masa aku nggak boleh? Masa sahabat Nabi nggak boleh pilih-pilih? Oh, Jibril saja itu ngenteni kalau di rumahnya Aisyah. Kalau selain di rumahnya Aisyah Jibril nggak jadi. Apalagi para sahabat nggak bisa. Itu bagian dari agama yang harus ditaati. Akhirnya, la tudhini fi Aisyah fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Tolong jangan kau melukai hatiku tentang masalah Aisyah ini. Karena sesungguhnya wahyu tidak turun kepada aku, sedangkan aku berselimut sama wanita lain kecuali satu wanita, yaitu Aisyah. Setelah itu langsung Ummu Salamah mengatakan, atubu ilallah min adzaka ya Rasulullah. Aku bertaubat kepada Allah dari menyakiti dirimu ya Rasulullah. Siapa yang ngomong kayak gitu? Hah? Ummu Salamah ngomong kayak gitu. Setelah itu enggak terima istri-istri Nabi yang lain. Itu datang ke Fatimah. Ya Fatimah, tolong sampaikan ke ayahmu. Terus enggak bisa lewat pintunya siapa tadi? Betul, Ummu Salamah itu termasuk yang cerdas, yang vokal, yang pintar ngomong. Perawi hadis juga. Ummu Salamah itu. Gak bisa. Istri-istri Nabi lagi datang ke anaknya yang paling disenangi. Siapa namanya? Fatimah. Ya Fatimah, tolong sampaikan ke bapakmu itu. Kenapa para sahabat Nabi itu kalau ngasih hadiah selalu di rumahnya Aisyah? Kita juga pengen buka. Disampaikan sama Fatimah. Ya Rasulullah, ya abati, wahai ayahanda. Sesungguhnya istri-istrimu mengeluh kepadaku untuk disampaikan kepadamu tentang perkaranya Aisyah. Maka Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Bunayyah, wahai Ananda, wahai putriku, ala tuhibbina ma uhibbu? Tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai? Aku gak bisa mengarahkan hatinya para sahabat Nabi dalam hal ini. Jadi itu bukan tindakan Nabi kemudian Nabi pilih kasih. Ini orang lain, ini orang luar ingin memberi hadiah. Cuma orang luar itu memilih waktunya siapa? Itu beda ketika Rasulullah ngasih hadiah Aisyah, tapi nggak ngasih hadiah yang lain. Karena ini hadiah bukan dari Rasulullah. Antum paham maksud saya? Kalau Rasulullah ngasih hadiah Aisyah, nggak ngasih hadiah yang lain, iya itu nggak boleh. Paham ya? Ini kan masalahnya orang faktor apa? Faktor luar. Seperti Rasulullah nggak mungkin ngomong sama Jibril, Bril. Lain kali kalau nyampaikan wahyu, nggak apa-apa. Kan nggak mungkin Rasulullah ngomong kayak gitu. Itu faktor luar. Bisa dipahami maksudnya ya? Sudah biarkan saja masalah ini. Dan Aisyah itu satu-satunya istriku yang perawan. Yang gadis. Gitu loh maksudnya. Istri Nabi yang gadis, yang lain tidak gadis. Nah setelah itu Fatimah diam. Datang ke istri-istri Nabi. Kemudian kata istri-istri Nabi, tolong sampaikan Nabi Fatimah. Lah aku mau ngomong masalah ini. Rasulullah sudah nggak mau ngomong ini. Akhirnya datanglah. Siapa namanya? Ini kalau tak ceritakan panjang ini ceritanya. Karena datanglah Zainab binti Jahas. Ini paling vokal. Zainab binti Jahas datang ke Rasulullah. Melabrak Aisyah. Tapi jangan diartikan jelek loh ya. Karena Sofia adalah wanita mulia, terhormat. Kok Sofia? Siapa? Zainab binti Jahas. Ini cemburu wanita siapapun. Yang namanya itu cemburu itu wajar. Manusiawi. Ini sisi wanitanya Zainab binti Jahas. Ya Rasulullah bagaimana? Di situ ada Aisyah. Lah Aisyah kan gak ngerti apa-apa. Aisyah gak menyeting. Aisyah itu disenangi orang sudah cukup. Aisyah gak pernah mengarahkan orang. Dia itu dikasih kok. Faham? Tapi Aisyah dimarahi sama Zainab. Dilabrak habis. Aisyah diam. Aisyah diam aja. Setelah selesai gantian. Aisyah melabrak. Habis apa namanya? Zainab sampai akhirnya. Zainab terdiam gak bisa bantah. Setelah selesai hening, Rasulullah berkata, Innaha binti Abi Bakar. Dia itu anaknya Abu Bakar. Kamu nggak bisa ngalahkan dia. Paham? Ya, itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW. Jadi begini,
begini tak kasih tahu. Kalau ada laki-laki nikah lebih dari satu, itu nggak mungkin dia bisa membagi cintanya sama, mustahil, nggak mungkin. Ono sing wayu di sini, aku pengen neruwongi. Tak takonane. Gak mungkin 50% omong kosong itu. Mesti kok ono swidak mek 40 ngono ono. Gak ono padha iku gak ono. Cinta lo ya. Begitu juga dengan Rasulullah. Gak bisa. Disuruh sama gak bisa. Kecondongan hatinya Rasulullah itu kepada siapa? Aisyah. Tetapi secara lahir tidak dibeda-bedakan. Tidurnya bareng, ada pembagiannya, ada rezeki bareng. Tapi kecondongan hati yang tidak nampak itu nggak bisa dipungkiri. Kecondongan hati itu ada di apa? Salah satu di antara istrinya Nabi. Itu Allah tidak menghukum orang karena masalah hati, nggak bisa. Misalnya ada seorang laki-laki punya istri 4. Kecondongan hatinya itu kepada istri yang pertama. Itu Allah nggak menghukum dan Allah tidak mengatakan dia tidak adil. Paham nggak maksudnya? Kan itu masalah apa? Hati. Tapi ojo sampai nafkahe kamu dolimi gitu loh. Turune kudu podo, nafkahe kudu podo, perhatiane kudu podo. Tapi nek kecondongan hati, cinta, Allah nggak menghukum karena itu yang memiliki hati itu siapa? Saya mau tanya, yang memiliki hati itu siapa? Yang memiliki hati dan yang menjadikan hati condong itu siapa? Allah. Makanya nggak dihisap karena masalah itu. Dihisap kalau timbang sien kata orang Lamongan dalam masalah nafkah, dalam masalah perhatian, dalam masalah tidurnya itu yang diperhatikan. Ini dalil menunjukkan bahwa Aisyah ini lebih mulia dari seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kemudian sekarang keutamaan yang nomor berapa? Keutamaan yang nomor 5. Annahu min afdhali nisa'i hadhil ummah. Aisyah termasuk wanita yang paling mulia dari umat ini. Di antara dalilnya adalah fadlu Aisyah 'alan nisa'i ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita, keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain itu seperti keutamaan sarid dari semua roti, dari semua makanan. Keutamanya Aisyah bila dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain itu seperti keutamaannya sarid dari seluruh makanan. Sarid itu apa? Sarid itu makanan terenak di Arab pada waktu itu. Itu roti yang ada campurannya daging. Itu paling mewah pada waktu itu. Nah, Rasulullah membuat perumpamaan kemuliaannya Aisyah bila dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain itu, atau maaf, keutamanya Aisyah bila dibandingkan dengan wanita yang lain semuanya itu seperti sarid dibandingkan dengan seluruh makanan. Dan pada waktu itu sarid adalah makanan yang terlezat, yang terenak. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan sebaik-baik wanita di muka bumi Maryam, kemudian Khadijah, kemudian apa namanya? Di antaranya Asia dan Fatimah. Aisyah nggak disebut. Artinya kalau di sini Allahu a'lam bishawab, sebagian ulama merojehkan yang mana kalau ditimbang antara Aisyah sama Khadijah lebih mulia siapa? Khadijah. Karena Rasulullah afdhalu nisa'il alam. Wanita paling mulia sejagat raya ini ya Siti Maryam. Kemudian diantaranya apa tadi? Istrinya Fir'aun siapa jenis? Asia, Khadijah dan apa siapa tadi terakhir? Fatimah radhiyallahu anha. Tetapi kalau Aisyah ini dibandingkan dengan seluruh wanitanya umat ini tetap menang siapa? Aisyah. Berbeda dengan Khadijah kan sudah wafat, kita nggak bahas itu. Ya. Beliau mulia sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang nomor 6. Keutamanya Siti Aisyah adalah inna Rasulullah yumazikhuha. Rasulullah itu sering mencandai Aisyah. Dan banyak kisah-kisah romantis Rasulullah dengan Aisyah yang tidak ada pada istri-istri Nabi yang lain. Yang lain juga banyak. Besok kita terangkan satu persatu insyaAllah. Di antaranya Rasulullah SAW itu minum ya di gelas yang di situ ada bekasnya siapa? Aisyah. Misalnya Aisyah minum nih, ada bekasnya Aisyah,
yang diminum itu Rasulullah tidak kalau sekarang kan enggak mau, bahkan harus gelas yang lain. Kalau Rasulullah itu gelas yang diminum oleh Aisyah diambil sama Rasulullah, ada sisa air, Rasulullah minum di bekasnya Aisyah. Ya begitulah. Jadi kalau waktu menikah Rasulullah masuk ke kamarnya Aisyah, di situ sudah ada susu. Diminum sama Aisyah dikit. Setelah itu diambil Rasul, kemudian Rasulullah mencari bekasnya Aisyah diminum sama Rasulullah. Itu sunnah. Sunnahnya kalau habis kemantenan begitu. Ya, sing mau nikah praktek omongan kuwi. Sing durung menikah kok dulu enggak gitu, nikah lagi enggak apa-apa. Praktekno sunah Nabi. Masuk ke kamar penganten, ya tamu-tamu ilang kabeh. Ya akhirnya kan yang menjero dah, mosok kok njobo terus kan. Ya, menjero omah, itu di situ tuh harus sudah ada gelas sama susunya. Terus setelah itu istrinya minum. Ojo dintekno. Sing wedok iku lho, ojo dihabiskan. Setengah ae. Ah kok diminum sing lanang. Mari ngono ojo lapo-lapo sih. Salat berapa rakaat? 2 rakaat. Yes, yang sekedarnya ojo Al-Baqarah tambah gak mari-mari sama biasa ya kan. Mari salam terus ditungakno cekelen ndase bojomu ini opun-opunane. Gimana doae? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Lho set aku ben nikah aku gak pek ngono. Ya praktek pemeneh nang ulang ngono. Sing sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah mandi sama Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain juga tentunya. Besok kita terangkan sama Maimunah, sama Ummah. Ini mandi bareng. Jadi enggak apa-apa mandi bareng sama istri itu. Ya, mandi bareng sama istri. Itu repot nek karo mertua urip karo mertua gak iso nglakoni ngono. Ngekos utawa omah dhewe iso. Utawa kamar mandine nduk jero kamar. Amane kamar mandine nduk pawon, guri. Aja dilakoni kok gawe nek karo mertuamu. Kok jadi bagas-bagas gitu kita ini ya. Nah, Rasulullah mandi bareng sama Aisyah. Rasulullah minum gelas. Sangat romantis Rasulullah. Ini kalau kita kupas ini gak selesai loh ya. Cuma ini saya sekilas-sekilas gak saya baca hadisnya. Rasulullah pernah balapan lari sama Aisyah. Ayo Aisyah kita balapan lari. Siapa yang menang? Aisyah menang. Suatu saat nanti, ayo Aisyah gantian. Aisyah kan sudah berisi. Kalau itu waktu masih kecil. Akhirnya kan sudah berisi. Saya nggak mengatakan gendut, berisi. Akhirnya balapan sama Nabi. Nabi yang menang. Gantian. Kata Rasulullah, ini draw dengan yang dulu, wahai Aisyah. Kemudian Rasulullah juga biasa mencium Aisyah sebelum berangkat ke masjid. Ya, Rasulullah mencium Aisyah sebelum berangkat kemana? Ke masjid. Dan seterusnya. Banyak itu kalau saya ceritakan. Itu saya bacakan poinnya. Tidak saya baca riwayatnya. Kalau dibaca di riwayatnya sangat panjang sekali. Tayyib. Kemudian. Rasulullah itu bisa niteni Aisyah. Bisa. Apa? Rasulullah itu bisa niteni. Apa niteni ini? Bisa menandai Aisyah. Bisa nengeri Aisyah. Aisyah itu kalau marah sama enggak itu Rasulullah paham. Rasulullah mengatakan inilah alamu idza kunta anni radhiya wa idza kunta alayya ghadabi. Aisyah aku lo paham kapan kamu marah sama aku dan kapan kamu itu lagi seneng sama aku. Rasulullah paham. Apa ya Rasulullah? Pokoknya kalau kamu itu lagi marah sama aku, kamu lagi seneng sama aku, kamu mesti mengatakan la wa rabbi Muhammad. Kalau bersumpah itu demi Tuhannya Muhammad, itu tandanya kamu lagi seneng sama aku. Tapi kalau lagi kamu marahan sama aku, kamu biasanya ngomong kayak gini. La wa rabbi Ibrahim. Demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Kalau nyebut gitu berarti lagi ada masalah ini. Dikasih kode. Kata Aisyah, aku hanya memboikot namamu ya Rasulullah. Tidak sanggup memboikot dirimu. Apa maksudnya? Namanya nggak disebut. Cuma namanya Nabi Ibrahim. Yang diboikot namanya saja. Adapun orangnya nggak sanggup memboikot dirimu. Artinya Aisyah juga nggak kuasa bisa berpisah dengan Rasulullah. Kemudian yang nomor 7. Ya ini panjang kalau nomor 7 ini. Nomor 7 ini banyak ayat turun karena Aisyah. Di antara kisah panjang, saya bacakan secara singkat saja. Ada ujian berat yang pernah menimpa Ibunda Aisyah. Terberat.
Yaitu beliau pernah dituduh berzina. Wah, ceritanya panjang ini. Saya pressing jadi mungkin 2 menit mungkin atau 3 menit. Nah, perhatikan. Setelah perang Bani Mustalik, Rasulullah termasuk mengajak Aisyah. Rasulullah sebelum berangkat itu mengundi istrinya yang keluar miliknya Aisyah. Aisyah diajak perang Bani Mustalik. Setelah selesai pulang, istirahat, para prajurit istirahat, para sahabat istirahat, Aisyah keluar dari sekedupnya, haudaj. Tahu di atas unta dikasih apa? Rumah-rumahan itu loh. Untuk dibuat bernaung biar gak kepanasan. Aisyah di situ, turun Aisyah ini, sekedupnya taruh di bawah, Aisyah buang hajat. Waktu kembali, ternyata Aisyah sadar kalau kalungnya hilang. Jelas ya? Keluar dari haudaj, keluar dari sekedup itu. Kayak tandu itu loh. Aisyah keluar, tujuannya apa? Mencari kalungnya. Di tempat beliau tadi buang hajat. Atau menyelesaikan hajatnya. Dicari, gak ketemu. Dicari, gak ketemu. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu, balik ke tempat istirahat. Ternyata semuanya udah pergi semuanya. Para prajurit, Rasulullah, para sahabat pergi semuanya. Karena dikira Aisyah sudah masuk sekedup tadi itu. Atau haudaj tadi itu. Karena saking entengnya. Aisyah kan masih langsing, masih kecil, masih belia gitu loh. Nah, dikira sudah ada, diangkat para sahabat, ditaruh di atas apa? Kendaraan. Aisyah mikir, ini kalau aku kejar, khawatir malah tersesat, aku bingung. Lebih baik aku duduk di sini. Insya Allah nanti kalau pasukan itu, Rasulullah itu merasa kehilangan diriku, pasti akan nyusul aku ke sini. Paham nggak? Daripada kok saling gelek-gelekan kan gitu kan? Wis, tak tunggu di sini aja kok sampai mereka ini sadar kalau aku ketinggalan, mesti balik ke sini. Jelas ya? Duduk di situ. Saking lamanya sampai ketiduran Aisyah ini. Ketiduran. Saking payahnya nunggu ketiduran. Ada seorang sahabat Nabi yang ketiduran pula. Terpisah dari rombongan. Namanya siapa? Sofwan ibn Mu'attal. Sofyan ibn Mu'attal ini ketinggalan. Dia cari pasukan tidak ada. Ketemu wanita. Sebelum turun ayat hijab. Tahu ini Aisyah. Istrinya Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna rajiun. Saking seringnya istirja sampai Aisyah terbangun. Terbangun bukan gara-gara digugai. Aisyah. Enggak. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking seringnya ngomong gitu. Aisyah terbangun. Kaget Aisyah. Cuma berdua doang. Maka tidak diajak ngobrol. Karena Sofwan bin Mu'attal sahabat Nabi yang mulia. Enggak mau merusak kehormatannya Siti Aisyah. Enggak mau mengganggu kesuciannya Siti Aisyah. Tidak diajak ngobrol. Meskipun secuil huruf. Jangankan satu huruf. Secuil huruf tidak diajak ngomong. Sama sekali. Sofwan bin Mu'attal langsung ngambil kendaraan. Kendaraannya disuruh menderum. Supaya Aisyah bisa naik. Setelah itu dituntun sama Sofwan bin Mu'attal. Dalam perjalanan selalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesti ada masalah. Sofwan bin Mu'attal sudah mengira. Pasti ada apa? Pasti ada masalah ini nanti. Kok bisa berdua? Wong rombongan orang banyak kan gitu kan? Sudah gak enak artinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna gak diajak ngomong sama sekali Siti Aisyah. Sampai lama terus seperti itu. Sampai ketemu pasukan. Dilihat Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembongnya orang munafik. Loh Aisyah. Loh Sofwan bin Mu'attal. Ngapain ini? Gosip. Ku zina iku. Modelnya wingi pas pasukan istirahat janjian berdua dia. Dia suatu tempat. Dikasih was-was. Disebarkan. Gosipnya beredar dengan cepat. Sampai ke Medina Aisyah nggak paham. Aisyah sampai di Medina sakit keras. Jatuh sakit. Di luar orang-orang lagi beredar. Aisyah berzina. Aisyah berzina. Aisyah berzina. Sudah tersebar-bar. Siti Aisyah nggak ngerti. Sakit. Cuman Aisyah ini mikir kok. Rasulullah kok beda, kok dingin. Gak seperti biasanya gitu loh. Lembut, sayang. Ini kok garing kata orang sekarang. Iya, kan gitu kan? Betul gak? Loh, saya salah ya? Kan gitu kata orang sekarang, garing, gak lembut, gak basah. Garing. Setelah itu Aisyah dalam keadaan sakit diantarkan Mistah. Diantarkan ke buang hajat. Waktu buang hajat itu Mistah, wanita ini kebreset.
Ketika kebreset langsung Ummu Mistah mengatakan, celaka Mistah. Anaknya sendiri. Celaka Mistah. Kata Aisyah, jangan ngomong gitu. Itu kan anakmu. Pernah perang ikut Badr. Pernah ikut perang Badr dijamin masuk surga. Itu anakmu. Kenapa kamu doakan celaka? Loh, Aisyah kamu gak tahu dah. Mistah ini termasuk yang menggosipkan dirimu berzina. Seluruh orang Madinah tahu bahwa kamu ini dianggap berzina. Baru paham. Setelah sakit begitu lamanya. Baru paham kalau Siti Aisyah dituduh apa? Berzina. Makanya baru mikir dia. Loh, makanya Rasulullah kok gak lembut. Kok gak seperti biasanya. Setelah datang di rumah. Dia minta Rasulullah izinkan aku pulang ke rumah kedua ibundaku. Karena Rasulullah juga kayak beda gitu kan. Dan pengennya datang ke ayah ibunya untuk mencari informasi. Sampai ya diizini sama Rasulullah di rumah Abu Bakar. Diceritakan sama Abu Bakar sama Umar. Kamu itu sekarang dibikin omongan seluruh orang Madinah. Kamu berzina sama Sofwan bin Mu'attal. Baru tahu. Akhirnya tambah sakit, tambah nangis terus Aisyah ini. Nangis terus. Di saat nangis kayak gitu. Malah datang Rasulullah. Ya Aisyah. Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar. Ya Aisyah. Telah sampai kepada telingaku bahwa kamu melakukan ini dan itu, ini dan itu. Wallahi seandainya kamu itu suci. Tidak melakukan itu. Wallahi akan turun ayat dari langit. Akan mensucikan namamu, wahai Aisyah. Tetapi Aisyah, jika kau benar melakukan itu. Tubi ilallah. Bertobatlah, wahai Aisyah. Bertobatlah engkau, wahai Aisyah. Seandainya engkau melakukan itu. Sungguhnya Allah maha mengampuni taubat. Jatuh Aisyah. Sedih Aisyah. Gimana? Rasulullah gak percaya. Sedihnya luar biasa. Itu hari yang paling sedih bagi Aisyah. Semenjak dilahirkan ibunya. Paling sedih. Orang yang disayangi, dicintai gak percaya. Saking dahsyatnya fitnah ini. Akhirnya Aisyah berkata, wallahi gosip-gosip ini. Aisyah ketika Rasulullah ngomong kayak gitu itu. Ngomong sama ayahnya. Ayah, jawab Rasulullah. Jawab Rasulullah. Aku gak mungkin bisa jawab apa-apa, wahai putriku. Wahai ibunda, jawab ucapannya orang ini. Maksudnya suaminya ini. Aku gak bisa ngomong apa-apa, wahai Aisyah. Akhirnya Aisyah berkata kepada Rasulullah. Ini cerita yang ditulis dengan tinta emas ini. Aisyah berkata, wallahi, gosip-gosip ini telah menancap dalam dada-dada kalian. Wallahi, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak berzina dan Allah tahu aku tidak berzina, wallahi kalian gak ada yang percaya sama aku. Dan seandainya aku katakan kepada kalian, iya aku berzina, padahal Allah tahu aku tidak berzina, niscaya kalian semuanya percaya bahwa aku berzina. Wallahi aku adukan masalah ini kepada Allah. Allahul musta'an. Allah lah tempat aku berlindung. Sudah gak ngubris Rasulullah, Aisyah tidur berbaling, sakit hati, sakit badan, sedih luar biasa. Langsung Rasulullah keluar menuju sahabat. Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membereskan Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu sing kembong orang-orang yang bikin gosip ini. Tapi masalahnya, ini ceritanya panjang kalau saya ceritakan semuanya. Oke, ini saya cancel aja, gak saya ceritakan, ini melebar kemana-mana. Akhirnya Rasulullah SAW turun wahyu dari langit. Singkat cerita saja. Turun wahyu dari langit. Mensucikan rahimnya Aisyah. Mensucikan Aisyah bahwa Aisyah tidak berzina. Turun surat An-Nur ayat 11. Wanita-wanita kaum muslimin harus baca surat Nur awal-awal. Baca tentang wanita tentang itu. Surat An-Nur ayat 11. Ya, turun ayat membebaskan Aisyah. Maka Rasulullah SAW datang ke rumahnya istrinya. Datang ke rumahnya Abu Bakar dengan gembira. Dan mengatakan, ya Aisyah, telah datang berita gembira. Allah telah mensucikan dirimu. Allah telah membela dirimu. Menurunkan ayat dari langit, wahai Aisyah. Maka Abu Bakar sama istrinya, sama ibundanya Aisyah mengatakan, wahai putriku, segera kamu bangkit, jangan tidur. Bangkit, datanglah ke Rasulullah. Wallahi aku tidak akan datang kepadanya. Aku hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak mungkin berdiri untuknya. Aku berdiri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gergeten Aisyah sama Rasulullah. Paham tak maksudnya? Kandani kan memang aku gak ngandel. Paham ini ya? Makanya ketika Aisyah cepetan sambut Rasulullah, berdirilah kepadanya. Lah, aku tidak akan berdiri untuknya. Aku hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gergeten sama Rasulullah Aisyah ini. Senang Aisyah. Makanya Aisyah ini seandainya Aisyah tidak punya keutamaan babar belas, kecuali satu saja ayat ini sudah cukup menunjukkan bahwa Aisyah itu orang mulia. Seandainya Aisyah nggak punya keutamaan sama sekali, kecuali ayat ini saja membela dia. Surat An-Nur ayat berapa tadi?
Sudah cukup menunjukkan kemuliaan Aisyah. Cerita lagi, perhatikan. Sedikit lagi insya Allah. Aisyah, pernah dalam perjalanan Aisyah ini cari gelangnya. Selalu cari gelang. Ini gelang, ada yang kalung. Hilang, dicari-cari gak ketemu. Sampai Rasulullah dan para tentara tertawan. Gak bisa berangkat. Semua prajurit disuruh cari gelangnya Aisyah. Kalung gak ketemu-ketemu. Rasulullah kelelahan. Rasul tidur di pangkuannya Aisyah. Tidur Rasulullah. Orang-orang cari semuanya. Abu Bakar gergeten. Ketika Rasulullah tidur di pangkuannya Aisyah. Maka datang Abu Bakar marah-marah sama anaknya. Gara-gara kamu. Lihat tentu orang cari semuanya. Sudah gak ada air. Gimana wudhunya. Gara-gara kamu. Sambil ditusuk-tusuk sama Abu Bakar nih. Ditusuk-tusuk perutnya siapa? Gara-gara kamu ini. Padahal Rasulullah lagi diapakan? Di pangkuannya. Kata Aisyah. Wallahi kalaulah bukan karena Rasulullah ada di pangkuanku. Niscaya aku sudah menjerit karena atau berkata-kata. Dan karena ditusuk-tusuk sama ayahnya tadi itu. Langsung turun ayat dari langit. Bolehnya bertayamum. Gembira para sahabat. Setelah turun perintah bolehnya tayamum karena nggak ada air. Untanya berdiri ternyata ada di bawah. Itu caranya Allah untuk turun ayat apa tadi? Tayamum. Jadi para sahabat seneng gara-gara peristiwa itu. Tadi kan capek nyari-nyari air gak ketemu. Cari-cari. Tapi akhirnya seneng karena turun syariat apa tadi? Tayamum. Bahkan mereka memuji Aisyah. Gara-gara dia ini turun syariat kemudahan dari langit. Terakhir. Wafatun Nabi SAW. Dari wafatnya Rasulullah kita tahu keutamaannya Aisyah. Rasulullah sebelum wafat selalu datang ke istri-istrinya meskipun sakit keras. Gak mau mendolimi istrinya. Didatangi semuanya. Tapi sudah lemah, sudah payah. Rasulullah selalu berkata, besok aku di mana? Besok aku di giliran siapa? Seakan-akan Rasulullah itu nunggu-nunggu ada di rumahnya siapa? Paham? Seakan Rasulullah lagi nunggu-nunggu dan pengen ada di giliran siapa? Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi rundingan. Sudah biar di rumahnya Aisyah saja. Karena Rasulullah paling nyaman di situ. Akhirnya Rasulullah SAW dirawat Aisyah. Sudah semakin sakit-sakit. Di saat sakit Rasulullah di pangku Aisyah. Perhatikan. Di pangku Aisyah dalam keadaan payah. Diruqyah sama Aisyah. Dibacakan Al-Quran sama Aisyah. Datang Abdurrahman bin Abu Bakar. Saudaranya Aisyah. Bawa siwak. Rasulullah sakit sambil lihat Abdurrahman yang bersiwak gitu. Atau membawa siwak gitu. Maka Aisyah tahu karena Rasulullah senang sama siwak. Ya Rasulullah, apakah kamu ingin siwak? Rasulullah ngasih isyarat dengan kepalanya. Diambilkan oleh Aisyah siwak. Siwak itu kan keras kalau nggak digigit dulu, nggak dikunyah dulu. Paham? Atau nggak pernah siwakan? Ya. Akhirnya karena Aisyah tahu Rasulullah terlalu keras, dikunyah dulu sama Aisyah sampai lembut, baru dikasihkan Rasulullah. Makanya Aisyah mengatakan, di antara kemuliaanku yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain adalah Allah menjadikan ludahku bertemu dengan ludahnya Rasulullah sebelum kematiannya. Paham? Kemudian setelah itu Rasulullah SAW wafat. Singkat cerita, sedangkan Rasulullah ada di dadanya Aisyah. Rasulullah wafat di dadanya Aisyah, dipelukan Aisyah. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah dipeluk oleh Aisyah. Itu dalil bahwa kemuliaan Aisyah. Allah mentakdirkan wafatnya Rasulullah di pangkuannya Aisyah. Dan gak mungkin Rasulullah itu diwafatkan di tempat yang jelek. Itu dalil bahwa Aisyah itu mulia. Dan Allah menjadikan kuburannya Aisyah. Dan Allah menjadikan kamarnya Aisyah sebagai kuburan Rasulullah. Dan gak mungkin Rasul di kuburan di tempat yang jelek. Paham? Kamarnya Aisyah kan jadi kuburannya Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, Aisyah ini wafat pada tahun 58 Hijriah. Sebagian riwayat mengatakan 57, riwayat yang lain mengatakan 58 Hijriah. Rasulullah wafat, perhatikan, ini supaya antum tahu. Rasulullah wafat 10 Hijriah. Aisyah wafat pada 57 atau 58 Hijriah. Sedangkan Rasulullah wafat umurnya Aisyah 18 tahun. Jelas? Berarti Aisyah menjanda berapa tahun? 58 dikurangi 10 tahun. Berarti berapa? Hah? 48 tahun. Menjandanya Aisyah itu 48 tahun. Kalau Aisyah wafat umur berapa berarti? Rasulullah wafat Aisyah umur 18. 18 ditambah
48. Berapa? Ojo sisuwi ta ngiri 48 ditambah 16. 18. 66. Berarti Aisyah wafat 66. Berarti menjanda 48 tahun. Bisa menahan diri. Saking pengennya mempertahankan dirinya bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah wafat, datang Abdullah bin Abbas. Maka keponakannya ngomong, "Wahai ibunda, ada Abdullah bin Abbas mau datang menjengukmu." "Sudah jangan, enggak usah. Aku enggak butuh sanjungan dia. Tapi dia adalah orang yang paling soleh di antara umat ini." Ya sudah, izinkan dia masuk. Akhirnya Abdullah bin Abbas masuk. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, "Absyiri, kabar gembira wahai ibunda. Kau adalah istri Nabi yang paling dicintai. Dan gak mungkin Rasulullah mencintai sesuatu yang jelek. Rasulullah pasti mencintai sesuatu yang baik. Allah turunkan ayat dari langit untuk membela dirimu. Gara-gara peristiwamu Allah turunkan ayat tayamum. Dan Allah telah membelamu. Engkau yang paling dicintai Nabi. Orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dipuji-puji supaya senang. Karena memang, perhatikan, sunnahnya menjenguk orang sakit itu dikasih kabar gembira. Supaya kuat. Ibnu Abbas ini kan orang berilmu. Disampaikan keutamanya Aisyah. Supaya husnudzon sama Allah. Supaya semakin kokoh, semakin punya harapan. Berharap sama Allah. Itu sunnahnya seperti itu kalau ada orang sakit. Jangan kalau ada orang sakit diuden-udeni. Saman kok kayak angkat mati ini. Oh juga oleh. Angkat seneng. Gak apa-apa. Insya Allah penghapus dosa. Buatan nopo-nopo. Insya Allah sampeyan mati api. Yocok ngono lah. Insya Allah loroi sampeyan jadi penghapus dosa. Intinya harus dikasih harapan. Oh jadi deni. Nah itulah ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang Aisyah. Sebenarnya panjang ya. Ini yang saya berusaha untuk saya minimalisir saja. Tapi insya Allah sudah cukup mewakili. Untuk bisa memotret kehidupannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.